Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Analita SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMK Negeri 5 Bengkulu Utara sebagai mahasiswa BEK 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya pada hari ini. Siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Sebelum kita melanjutkan, lebih baik sebelumnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mungkin di sini untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, silakan siapa yang memimpin untuk lagu nasional? Silakan. Ya, silakan. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib. Sekarang Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sama Febi ya? Kenapa mereka? Sakit? Ya, mudah-mudahan minggu depan mereka kembali belajar seperti biasa ya, cepat sembuh gitu. Biasa bergabung kembali bersama kita. Oke? 2 orang berarti ya? Oke. Baiklah, mungkin di sini kita sebelum kita melanjutkan materi ya, mungkin kita perlu speaking dulu ya, supaya kita lebih semangat, lebih santai gitu ya, supaya pembelajaran kita akan tersampaikan lebih baik gitu. Silakan untuk berdiri anak-anak yang semangat. Ayo yang semangat. Oke, kita akan memberikan speaking yang tepuk konsentrasi ya. Semangat ya. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus, SMK bisa, SMK hebat, SMK
dia suka sama suka antara laki-laki dan perempuan, makanya di sini dikatakan pernikahan, adanya terjadinya pernikahan gitu ya. Ini pengertian pernikahan. Dengan demikian tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Yang selanjutnya ini ada dalilnya ya tentang pernikahan. Di sini ada surat Ar-Rum ayat 21. Mungkin di sini ada yang mau membacakan anak-anak, silakan. Oke, silakan. Siapa? Dwita. Silakan Dwita bacakan surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya. Jadi itu bunyi surat Ar-Rum ya ayat 21 tentang pernikahan, yang artinya di sini di antara tanda-tanda kebesaran ialah bahwa dia menciptakan pasang-pasangan untuk dari jenismu dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadi di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu memberikan atau menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, gitu ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi itulah pasangannya. Jangan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, gitu ya. Jadi harus berpasang-pasangan. Selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Jadi ketika kita mau menikah harus memperhatikan apa yang terlebih dahulu gitu. Jangan asal menikah saja tetapi belum tahu apa sih, seperti apa sih gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah bagi laki-laki ya kan, kalau mau menikah terlebih dahulu itu adalah meminang ya. Jangan langsung aja gitu, tetapi dikenali dulu, dipinang. Nah, itu adalah untuk laki-laki yang meminangnya. Di sini yang dikatakan meminang itu adalah di sini dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah merasa yakin dan memutuskan untuk menikah seorang perempuan. Berarti dia sudah yakin sekali untuk menikah, sudah diwajibkan untuk menikah, ya kan? Jadi dia akan meminang seorang yang dia sukai atau dia cintai, itu kan istilahnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Mungkin di sini kita harus tahu dulu, misalnya umurnya berapa, gitu kan? Umur yang mata seseorang itu berapa? Misalnya, umurnya 25 tahun, oke. Jangan di bawah 19 tahun, gitu ya. Kalau 19 tahun nanti tidak bisa untuk menikah atau ada ketentuan yang lain, gitu ya. Jadi harus ada ketentuannya. Yang kedua, memilih pasangan. Di sini ada beberapa dalam memilih pasangan yang diperhatikan oleh di sini sesuai ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, memilih pasangan yang satu agama. Jelas ya. Yang pertama yang kita pilih pasangan itu adalah yang satu agama atau satu akidah dengan kita, gitu kan? Kalau dia beragama Islam, maka kita harus memilih yang beragama Islam. Jangan beda agama. Nah, nanti lain lagi, ya. Yang selanjutnya itu menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Intinya akhlaknya tidak baik, gitu. Nah, kita sebelumnya mungkin udah tahu mungkin akhlaknya baik atau tidak, gitu. Sehari-harinya mungkin dia sering keluyuran atau minum minuman keras atau apa, gitu kan? Yang jelek lah pokoknya sifatnya, gitu. Jadi hindari yang seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada hukum pernikahan. Nah, di sini ada beberapa hukum pernikahan. Ini ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama itu adalah wajib. Nah, ya kan wajib. Nah, kira-kira apa sih yang wajib ini di dalam
kalian udah dewasa, udah lulus SMK gitu kan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau ada yang mau menikah, kalau sudah rasanya sudah mampu semuanya, fisik, mental maupun semuanya syarat sudah terpenuhi, ya kan, khawatir melakukan zina, maka wajib untuk melakukan pernikahan. Laksanakan gitu, jangan ditunda-tunda lagi. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada sunnah. Nah, sunnah telah memenuhi syarat untuk menikah, namun tidak khawatir berbuat zina. Dia sudah memenuhi syarat, mungkin dia ekonominya bagus, ya kan? Tetapi dia itu tidak khawatir berzina, makanya dia hukumnya sunnah di sini. Nah, jadi sunnah hukumnya. Oke, kita lanjutkan. Rukun pernikahan. Nah, di sini ada beberapa rukun ya, ada 5 rukun pernikahan. Yang pertama, di sini adanya calon suami. Kalau menikah itu bagi yang perempuan harus ada calon suami, gitu kan? Rukun yang keempat di sini adanya 2 orang saksi. Saksi itu cukup 2 saja, walaupun banyak yang menyaksikan. Yang kelima, yang terakhir ini adanya akad atau simhat atau biasa disebut dengan ijab kabul. Tahu kan apa itu ijab kabul? Nah, ijab kabul di sini yang dikatakan itu adalah
suci yang diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ketentuan pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berakhlak baik. Oke, ya, jadi yang namanya dari kesimpulan tersebut kita